Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya dari kelas 21 MA2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar global. Pasar global adalah transaksi jual beli antara negara di seluruh dunia, sehingga transaksi dan proses pemasaran terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya. Pasar global didorong karena adanya kebutuhan negara untuk mencukupi warganya. Potensi peluang dalam pasar global ini akan selalu terbuka untuk setiap perusahaan. Yang terpenting adalah perusahaan tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar. Pengertian pasar global menurut para ahli. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller, pasar global adalah suatu upaya dalam mengutamakan sumber daya, yaitu SDM, aset fisik atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Dilansir dari laman Wikipedia, pasar global adalah suatu teknik pemasaran berskala internasional. Peluang pasar di dalamnya akan selalu terbuka untuk semua pengusaha, termasuk di pasar ekspor produk. Para pengusaha harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan pasarnya masing-masing. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fitria, kelas 21 MA1. NIM saya 2162801. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan adanya pasar global, yaitu dengan cara meningkatkan potensi laba perusahaan. Jadi, meningkatkan potensi laba perusahaan ini bisa dengan menambah produk atau layanan, meningkatkan nilai jual kepada pelanggan, mencari target konsumen baru, gunakan kemasan yang ekonomis, dan hindari kompetisi bersaingnya harga. Lalu, tujuan adanya pasar global yaitu meningkatkan pertumbuhan dan ekspansi. Ekspansi di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar atau bisa menjadi lebih luas. Tujuan adanya pasar global selain meningkatkan potensi laba perusahaan, meningkatkan pertumbuhan atau ekspansi, tujuan adanya pasar global juga yaitu menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dari ancaman potensial yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Di sini saya selain menjelaskan tujuan adanya pasar global, saya juga menjelaskan cara bersaing di pasar global, yaitu satu, menjaga loyalitas pelanggan, yang kedua yaitu fokus terhadap target pasar dan kualitas produk. Yang ketiga yaitu menciptakan produk, meningkatkan dan branding. Yang keempat, membangun sales dan performa yang tinggi. Yang kelima, peranan penting tim sales yang handal. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Rayuda dari kelas 21 MA1. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan pasar global. Yang pertama, ada semakin banyaknya konsumen. Yang kedua, luasnya jalur distribusi pasar global. Yang ketiga, keuntungan berlipat. Yang keempat, terbukanya kesempatan. Dan yang kelima, naiknya eksistensi perusahaan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang semakin banyaknya konsumen.
Semakin banyaknya cakupan manusia, tentunya berbanding lurus dengan banyaknya konsumen. Jika konsumen kita ketika berjualan hanya di Indonesia adalah 100.000 orang, maka ketika kita berjualan di negara lainnya, seperti Malaysia, mungkin cakupannya akan naik menjadi 200.000 orang atau 150.000 orang. Yang kedua, ada luasnya jalur distribusi pasar global. Distribusi produkmu tentunya akan semakin luas. Yang awalnya kamu hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran antara Pulau Jawa dan Sumatera, sekarang kamu bisa menjual juga ke negara Singapura dan Malaysia. Yang ketiga, keuntungan berkali lipat. Sudah tak aneh jika konsumen semakin banyak, keuntungan pun akan mengalami hal yang serupa. Oleh karena itu, pasar global akan sangat menguntungkan bagi para pelaku bisnis jika mereka dapat memanfaatkannya dengan baik. Lihat saja sepatu Nike yang dapat meraup keuntungan triliun rupiah tiap tahunnya. Yang keempat, ada terbukanya kesempatan. Dengan pemasaran yang lebih luas dan permintaan konsumen yang semakin beragam, akan membuka banyak kesempatan produk atau jasa untuk berkembang. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi membuat semuanya menjadi hal yang sangat mungkin. Yang kelima, ada naiknya eksistensi perusahaan. Perusahaan akan semakin eksis karena merek-merek produknya ada di beberapa negara. Selain itu, mereka pun mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sehingga operasional perusahaan dapat terus berjalan. Kembali ke Nike. Siapa yang tidak kenal dengan produk tersebut? Merek sepatu tersebut sudah sangat eksis dan dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Rahmanul Aini. Saya dari kelas 2 1 MA1. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai syarat apa saja dan manfaat apa saja yang akan didapat ketika sebuah perusahaan bersaing di pasar global. Syarat yang pertama adalah memiliki kemauan dan kemampuan. Karena kemauan atau niat adalah hal yang paling utama dalam memulai sesuatu, termasuk bersaing di pasar global. Lalu kemampuan. Tanpa adanya kemampuan, sebuah perusahaan tidak akan mungkin bisa bersaing di pasar global. Syarat yang kedua adalah memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas. Apabila perusahaan tersebut tidak memiliki tiga hal tersebut, maka perusahaan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Selain tidak bisa berjalan dengan baik, perusahaan juga tidak bisa bersaing di pasar global, karena tidak sembarangan perusahaan dapat bersaing di pasar global, apalagi perusahaan yang tidak memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas. Dapat melihat dan menciptakan peluang usaha yang baik untuk terus berinovasi dan mengembangkan produknya agar terus bisa bersaing di pasar global. Syarat yang keempat adalah dapat mengendalikan dan mengatur keuangan. Lalu syarat yang kelima adalah gigih dan pantang menyerah. Manfaat yang akan didapat apabila perusahaan tersebut bersaing di pasar global yaitu: manfaat yang pertama adalah mendapatkan keuntungan, yang kedua adalah meningkatkan penjualan, yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan, yang keempat mengurangi pengangguran yang ada, yang kelima adalah menambah devisa negara, dan manfaat yang keenam adalah produknya dapat dikenal hingga mancanegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan strategi bersaing di pasar global, yaitu menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 poin yang menjadi tantangan para pelaku usaha dalam menghadapi pasar global, yakni mulai dari situasi ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang, perilaku pasar, kompetitor, hingga sistem politik dan kelangkaan yang meningkat. Dalam hal ini, perusahaan kemudian wajib melakukan survei dan riset mendalam untuk memperoleh data yang menunjang. Penting bagi kita mengetahui apa yang dibutuhkan pasar untuk dapat mengembangkan produk sesuai kebutuhan konsumen.
ungkapan pria tamatan Universitas Negeri Surabaya tersebut. Lebih lanjut, Simon membawakan penjelasan tentang segmen pasar, di mana segmen pasar itu sendiri merujuk pada strategi untuk mengelompokkan calon konsumen berdasarkan kebutuhannya. Contoh seperti current market dan new market, di mana kedua pasar itu memiliki strategi masing-masing yang cara analisis dan berpikiran pasti berbeda. Memiliki lebih dalam yang membedakan antara keduanya adalah current market menjadi produknya sudah dikenal dan hanya perlu memperdalam serta meningkatkan daya jualnya, yaitu dengan melakukan market penetration sebagai usaha upaya untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan kesempatan dan ancaman dari usaha kita. Tak hanya itu, situasi pasar untuk tidak boleh lepas dari perhatian para pelaku usaha di segala bidang, entah itu ekonomi, soal teknologi, lingkungan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita harus simak strategi usaha dalam persaingan pasar global. Lainnya halnya jika produk yang diusung merupakan sesuatu yang baru neo market trend, maka strategi yang tepat adalah market development. Dalam strategi ini diperlukan analisis gross domestic product yang singkat GDP yang punya peran penting untuk menerangkan indikator perilaku pasar, yang kemudian diikuti dengan analisis populasi yang ditinjau berbeda menurut sektor perusahaan. Jangan sampai memasuki pasar yang populasinya sudah banyak. Setelah semua poin di atas dilakukan, jangan lupakan analisis kompetitor yang ada, mulai dengan mencari tahu seberapa banyak merek yang produknya sama dengan milik kita, dan juga harga yang merek tawarkan pada pasar. Namun kompetitor bukanlah musuh yang harus ditakuti, sebab setiap produk sejatinya punya target pasar masing-masing, serta tak akan ada produk yang mampu memenuhi segala tuntutan pasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izhar Ramadan dari kelas 21 MA2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pemasaran global yang cocok diterapkan di Indonesia. Tingginya tingkat keragaman kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan geografi menjadi pertimbangan yang besar bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang akan memasarkan produknya di Indonesia. Pemilihan strategi pemasaran global yang diterapkan mengacu pada pendapat Peace Nathan dan Dixon tahun 2006 yang mengungkapkan bahwa pendekatan strategi harus memiliki asumsi bahwa di setiap negara memiliki karakteristik pasar yang berbeda-beda, sehingga strategi pemasaran yang dikembangkan harus disesuaikan dengan kondisi pasar. Pendekatan strategi pemasaran global yang dapat diterapkan di pasar Indonesia merupakan penggabungan antara adoption of marketing strategies and standard marketing strategies. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Industri otomotif akan menjadi unggul jika memasarkan produk kendaraan yang mampu menampung banyak anggota keluarga. Industri makanan akan unggul jika memasukkan makanan khas Indonesia seperti nasi dan ayam. Dan industri telekomunikasi akan unggul jika mampu mengemas fitur jaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp ke dalam perangkat telekomunikasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.